Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat di BES yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu lagi di OTP tanggal 18 Agustus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini. Tuhan, terima kasih buat kesehatan, kekuatan, kesempatan, kasih setia, anugerah, berkat-Mu, kebajikan, dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Pagi ini kami ingin ODP, Tuhan memberkati ODP hari ini, siap share yang disampaikan, siap doa-doa yang akan didoakan Tuhan, Kau nyatakan Tuhan. Berfirman buat kami, berkata-kata Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehat semua ya, saya berharap semua sehat. Hari ini berkenaan dengan kemarin 17 Agustus, Independence Day Indonesia. Saya akan share juga tentang di Yohanes 8 ayat 36. Oke, ayat 36 14. Bentar ya, saya cek ya. Yohanes, kita buka Yohanes ayat 36. Oke. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke, inilah. Jadilah hidup yang merdeka. Ya. Tema hari ini saya sampaikan yaitu di Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Anak itu adalah Kristus Yesus sendiri. Dia mati di kayu salib, ya kan? Untuk membebaskan kita dari hukuman, dari dosa, ya kan? Dari kutuk. Nah, itu saudara-saudara. Nah, sebelum lebih lanjut, apa arti kemerdekaan? Nah, arti kemerdekaan itu tidak dikuasai ketakutan. Dalam tekanan, ya kan? Ya kan? Terus bebas dari intimidasi, bebas dari hukuman dosa. Nah, itu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita hidup sebagai orang yang merdeka. Kita tahu sekarang posisinya. Apa posisi kita sekarang? Posisi kita adalah kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita di kayu salib. Itu iman kita. Mari pegang iman kita bahwa Yesus telah memerdekakan kita. Mati di kayu salib sebagai anak Allah, menjadi manusia, disalibkan untuk menebus dosa kita. Coba kita buka di Roma 6 ayat 18. Coba ya. Oke, Roma 6 ayat 18. Oke, inilah pernyataan iman kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kemerdekaan adalah kita hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. Nah, ini yang luar biasa. Dari kemerdekaan ini dulu kita mau masuk hadirat Tuhan, mau menyembah, intimidasi banyak sekali. Wah, saya melakukan dosa ini, saya baru selesai melakukan ini, saya melakukan ini dan itu dan ini. Dan Bapak Ibu, tapi dengan adanya Yesus, dengan kepada kita iman bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga menebus dosa kita, kita juga bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, ini yang posisinya Tuhan. Posisi kita itu luar biasa, kita sudah dibenarkan. Jadi kita tidak boleh hidup lagi dalam tekanan. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa sih respons kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan? Nah, respon kita ya, hidup kita udah merdeka nih. Tapi kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan itu sebebas kita. Melakukan dosa, entar juga diampuni lagi. Melakukan dosa, entar juga diampuni lagi. Tidak begitu saudara. Mari kita buka di Galatia 5 ayat 13. Kita hari ini banyak baca firman ya. Supaya sesuai dengan ini, iman dan kebenaran. Ayat 13. Oke, sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Kita baca ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Bapak Ibu percaya? Kita sudah merdeka? Amin. Nah, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu, ada banyak contoh Bapak Ibu. Di Markus 5 ayat 20 di situ cerita tentang Yesus membebaskan seorang dari kerasukan jahat. Apa yang saudara Bapak Ibu katakan? Dia bertahun-tahun sudah dirasuki jahat. Tiba-tiba Tuhan datang, dia mendoakan,
dilepaskan. Orang itu merdeka. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mereka menceritakan. Mereka melayani orang lain. Mereka memberitakan bahwa Yesus pembebasku. Yesus memerdekakanku. Bapak Ibu. Inilah respon kita. Kita harus jadi saksi Kristus Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Dan kita tidak menggunakan kemerdekaan kita untuk kita semau-maunya kita. Nah, itu. Oke, yang kedua, respon kita apa sih? Ya, kita dipimpin oleh kebenaran. Coba, Yohanes 8 ayat 32. Kita buka ya. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memberikan kamu. Jadi, marilah kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam komunitas sel. Hidup berkomunitas yang memang membahas tentang kebenaran. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara ibu, dipimpin hidup oleh kebenaran. Itu kita harus yakin, karena kita ketika hidup dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, nah, dalam keluarga yang saling menopang dalam kebenaran, itulah yang memerdekakan kita. Tidak lagi ada intimidasi, tidak ada lagi merasa ketakutan, tekanan, dikuasai hal-hal yang buruk, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita hidup dipimpin dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Roh Kudus sendiri. 2 Korintus, ya, kita baca lagi di 2 Korintus. Tadi di mana ya? 2 Korintus 3 ayat 17. Oke, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mari dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan dan Roh Kudus setiap kehidupan kita, supaya kita selalu merdeka. Tidak ada lagi intimidasi. Tuh, waduh, sering sekali. Saya nggak layak. Padahal kita sudah merdeka. Tidak ada kutuk, tidak ada perbudakan lagi. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada kisah, Bapak Ibu pasti tahu lah, kisah tentang bangsa Israel, ya, yang keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Di sini adalah mereka sudah dibebaskan dari bangsa Mesir, dari tekanan, ya, dari apapun. Tapi bangsa Israel hidup dengan masa lalu. Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan hidup dengan masa lalu. Kita sudah pernah berdosa, kita pernah hidup dalam ketakutan. Ketika Yesus memerdekakan kita hidup dalam kebenaran, kita harus melepas semua itu. Melepaskan masa-masa lalu. Ya kan? Kita mau hidup dipimpin oleh kebenaran. Oke, Bapak Ibu, kita buka di terakhir ayat Galatia 5 ayat 1. Oke, siap. Bapak Ibu, saya katakan hari ini hari yang merdeka. Wah, buat Bapak Ibu sekalian. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Amin, Bapak Ibu ya. Karena itu berdirilah teguh, Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus, dan janganlah kamu mau lagi dikenakan. Tidak mau. Jangan lagi hidup dalam masa lalu. Jangan hidup lagi, aku gini, jangan. Dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu, kita punya otoritas untuk tidak mau hidup dalam kuk perhambaan. Hari ini apa yang membuat hamba merasa tertekan? Menjadi takutan, takut gagal. Wah, ada tekanan-tekanan, intimidasi, merasa tidak pernah bebas dan merdeka. Bapak Ibu, katakan, kita sungguh-sungguh merdeka. Karena apa? Kristus telah memerdekakan kita. Dan kita harus berdiri teguh. Berarti ada usaha dari kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu, biarlah renungan hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah dimerdekakan, sudah diberkati, sudah dipimpin oleh Roh. Mari beri kekuatan kami menjadi saksi Kristus, hidup
menjalani kebenaran, menjalankan keselamatan apa yang Kau beri, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam komunitas yang benar, dan menjadi saksi Kristus Tuhan. Kami juga tidak mau hidup dalam masa lalu kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini, memberkati ODP selanjutnya Tuhan untuk berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan.